Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya Pak Nur Rahman di mata kuliah Metronumerik untuk materi yang kelima, yakni tentang interpolasi. Khususnya di sini saya berjudul interpolasi Newton. Meskipun nanti di dalamnya kita juga akan belajar interpolasi Lagrange. Baik, permasalahan interpolasi sebetulnya sudah Anda Anda lakukan sebetulnya di waktu di SMP maupun di SMA, hanya belum dikatakan sebagai interpolasi. Apa itu interpolasi? Ya, kalau dari akar katanya ya inter itu antar, pol itu kutub, ya. Polar gitu, itu kutub. Jadi interpolasi adalah menentukan fungsi yang melalui sejumlah titik kontrol. Ya. Dulu di SMP Anda sudah diberi persoalan menentukan persamaan garis ya, yang melalui dua buah titik. Jadi ditentukan titiknya dua buah, lalu Anda diberi pertanyaan bagaimana persamaannya. Nah, menentukan persamaan garis itu sebetulnya adalah juga menentukan fungsi. Ya. Menentukan fungsi yang melalui dua buah titik. Kemudian di kelas SMA, ya, di SMA, Anda membuat persoalan tentang menentukan fungsi kuadrat yang melalui tiga buah titik. Nah, itu adalah persoalan interpolasi lagi. Memang tidak dikatakan sebagai interpolasi. Ya, di SLTP ya Anda diberitahunya ini menentukan persamaan garis. Di SLTA Anda dikenalnya dengan menentukan persamaan kuadrat. Terus penyelesaiannya sama-sama menggunakan sistem persamaan linier. Nah, di bangku kuliah ini apakah kemudian hanya untuk 4 titik atau 5 titik? Tidak demikian. Kita akan belajar N buah titik. Jadi, tidak ada batasan jumlah lagi. Pokoknya N buah titik. Interpolasi ini sangat penting karena interpolasi digunakan dalam desain. Ketika Anda yang membuat sebuah desain gambar, mungkin desain logo, ya, Anda mulai dengan menentukan titik-titik, ya, titik-titik yang utama. Lalu dari titik yang utama itu ditentukan titik-titik berikutnya yang menghubungkan titik-titik utama itu. Nah, sebetulnya itu adalah sebuah proses interpolasi. Jadi dari titik-titik kemudian ditentukan fungsi yang menghubungkan titik-titik tersebut, lalu dari situ dibangkitkan titik-titik yang lain sehingga jadilah suatu desain. Ya. Suatu desain. Ya, Anda bisa menggunakan Corel Draw atau Paint atau yang lainnya. Ya, aplikasi grafis yang lainnya. Tapi intinya sama. Ya, menggambar itu dimulai dengan menentukan titik-titik utama lalu dibikin penghubungnya. Nah, membuat penghubungnya itu adalah interpolasi. Interpolasi Newton dan interpolasi Lagrange ini masuk dalam kategori interpolasi polinomial. Ini untuk interpolasi Lagrange dahulu, ya. Taruhlah kita memiliki n plus 1 titik. Ya, x0y0, x1y1 sampai dengan xnyn. Jadi ada n plus 1 titik berbeda. Ya.
titik yang X-nya berbeda. Maka fungsi interpolasinya adalah Pnx. Karena itu termasuk nanti interpolasi polinomial, maka disimpulkan dengan P. Pnx. Jadi kalau ada dua titik, berarti X0, Y0, X1, Y1, berarti N-nya akan 1. Berarti ini akan menjadi P1X atau polinomial order 1 atau linear. Nah, secara umum Pnx adalah Y0. Y0 ini berarti ya dari titik interpolasinya ini. Kalikan L0X ditambah Y1 kalikan L1X. Ditambah L2 Y2X. Ditambah sama dengan YN LNX. Dengan ya L0, L1, Ln itu bentuk umumnya adalah LIX. Di mana LIX adalah X dikurangi X0 dibagi XI kurangi X0 kali X dikurangi X1 dibagi XI kurangi X1 sampai dengan XI sampai dengan X dikurangi X0 dibagi XI dikalikan X dikurangi Xn dibagi XI dikurangi Xn. Kecuali, nah ini yang perlu diingat, ya. Kecuali, ya, ini tidak ada X dikurangi XI dibagi XI dikurangi XI. Ini jelas. Ya, jelas dikecualikan. Kenapa? Karena nanti kalau ada XI dikurangi XI kan terjadi pembagian dengan 0. Nah, tidak boleh. Ya. Jadi ketika L0X berarti tidak ada X minus X0 per X0 minus X0. Ya. Ketika L1X berarti tidak ada X dikurangi X1 dibagi X1 dikurangi X1 dan seterusnya. Nah, di ujung kanan ini adalah kalau kita punya dua titik interpolasi. Ya, X0 Y0 dan X1 Y1. Maka polinomialnya ya Px adalah X dikurangi X1 dibagi X0 dikurangi X1. Nah, ini adalah L0X-nya. Jadi L0X adalah X dikurangi X1 dibagi X0 dikurangi X1. Ditambah L1X-nya adalah X dikurangi X0 dibagi X1 dikurangi X0. Kalikan Y1. Nah, dengan matematika sederhana, maka kita bisa dapatkan bahwa Px akhirnya adalah X1 dikurangi X kalikan Y0 ditambah X dikurangi X0 kalikan Y1 dibagi X1 dikurangi X0. Jadi cuma dibalik aja. Nah, ini dibalik ke sana menjadi X1 dikurangi X. Nah, jadi ini. Nah, kalau untuk 3 titik, jadi misalkan ini titiknya misalkan, ya. Maka L0X-nya adalah X minus X1 kalikan X minus X2 dibagi X0 kurang X1, X0 kurang X2. L1X-nya adalah X dikurangi X0 kalikan X kurangi X2, X1 kurangi X0
kalikan X1 kurangi X2 dan seterusnya. Polinomialnya P2-nya ini adalah ini. Ini adalah L0X kalikan Y0. Jadi ini L0X. Yang ini adalah L1X kalikan Y1. Yang ini berikutnya adalah L2X kalikan Y2. Oke. Ya, ini dinamakan interpolasi Lagrange. Nah, sebagai latihan disilahkan ya, ini kita punya fungsi ya, tentukan fungsi polinomial yang melalui 0, min 1, 1, min 2 dan 2,3. Jawabannya nanti ini X kuadrat tambah 2X min 5. Ya, silahkan dicoba dimasukkan ya angka-angkanya, terus nanti ditemukan ini. Namun demikian saya perlu mengingatkan pada Anda bahwa pekerjaan interpolasi itu bukan sekedar mencari fungsi terus ketemu seperti ini, rumusnya apa? Enggak. Kalau Anda mencarinya rumus, ya itu nanti adalah output dari prodi matematik. Ini output dari prodi matematik. Jadi targetnya adalah nanti kemudian dari fungsi ini dipakai untuk menentukan titik-titik di antaranya. Jadi antara 0 dengan 1 kan ada 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya. Sehingga nanti bisa dibikin gambarnya. Ya, tentukan titik kontrolnya lalu diberikan gambarnya. Sehingga dalam pekerjaan interpolasi ya, yang terpenting adalah ya, jadi di sini kita memiliki titik kontrol. Pada bagian ini kita punya titik kontrol untuk interpolasi, lalu diproses interpolasinya, lalu digunakan untuk menentukan kalau X-nya tertentu nanti dapatnya X, Y. Ya. Jadi yang terpenting adalah dari titik kontrol yang ada, terus dimasukkan X yang bukan titik kontrol, atau X di antara titik kontrol itu, di antaranya ya, bukan titik kontrolnya sendiri, lalu dipakai untuk menentukan nilai Y-nya. Nah, itu adalah interpolasi. Berikutnya adalah interpolasi Newton. Nah, ini memiliki bentuk yang agak berbeda dengan Lagrange. Newton itu menentukan rumusnya adalah Pnx itu dengan Fx0 ditambah X dikurangi X0 kali. Nah, ini ada bentuk baru, tolong perhatikan. Ini namanya beda terbagi. Ya, X0, X1. Di mana beda terbagi X0, X1 ini sebetulnya hanyalah gradien. Jadi, beda terbagi X0, X1 adalah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0. Ditambah ya, X dikurangi X0 kalikan X kurangi X1 sampai dengan X dikurangi Xn-1 kali beda terbagi X0, X1, X2 sampai dengan Xn. Kalau beda terbagi antara dua titik, ini adalah gradien atau ini adalah derivatif pertama, maka sebetulnya ini adalah derivatif kedua. Ya. Karena ketika nanti titiknya bertambah, ya tidak lagi hanya Fx0, X1, tapi ini Fx0, X1, X2. Bagaimana ini? Mana bisa ada gradien? Ternyata ini dirumuskan sebagai beda terbagi X1, X2 ya, dikurangi beda terbagi X0, X1
dibagi X2 dikurangi X0. Dan paling gampang adalah kemudian kita membuat yang namanya tabel beda terbagi Newton. Nah, jadi untuk kasus yang tadi, ini, titiknya adalah 0, min 5, ya. X-nya 0, efeknya min 5. Ya. Terus X-nya 1, Fx-nya min 2, kita lihat 1 min 2, oke. Terus 2, 3, ya. X-nya 2, Y-nya 3. Lalu kita hitung beda terbagi untuk 0 sampai 1. Ya. Untuk X0, X1, beda terbaginya adalah gradien ini sebetulnya. Ya. Adalah min 2 dikurangi min 5 dibagi 1 dikurangi 0. Ketemunya 3. Oke. Terus untuk mencari beda terbagi X0, X1, X2, kita menggunakan beda terbagi X1, X2 dikurangi beda terbagi X0, X1 dibagi X2 kurangi X0. Jadi kita harus mencari dulu ini. Ya. Mencari dulu ini. Beda terbagi untuk ini X1 untuk 1,-2 dan 2,3 adalah 3 dikurangi min 2 dibagi 2 kurangi 1. Ketemunya 5. Lalu beda terbagi untuk X0, 1, 2 adalah beda terbagi X1, X2, yakni 5. Ya. Dikurangi beda terbagi X0, X1, yakni 3. Dibagi dengan 2 dikurangi 0. Ketemunya 1. Nah, lalu kita ambil yang ini. Ya, ingat. Pnx adalah fx0 ditambah x dikurangi x0 kalikan beda terbagi x0, x1. Ya, ditambah x kurangi x0 kalikan x kurangi x1 kalikan beda terbagi x0, x1, x2. Maka kita dapatkan ini adalah fx0 jadi min 5 ditambah x dikurangi x0 kurangi 0 kalikan 3, ini beda terbagi x0, x1, ya, ditambah x dikurangi 0 kalikan x dikurangi 1, ya, kalikan beda terbagi x0, x1, x2, yakni 1. Terus kita sederhanakan, dapatnya ini min 5 ditambah 3x ditambah x kuadrat dikurangi x atau sama dengan x kuadrat tambah 2x kurangi 5. Jadi kita peroleh itu. Ya. Cuman sekali lagi harap saya ingatkan bahwa pekerjaan seorang computer scientist itu bukan menghasilkan rumus. Tetapi nantinya bisa menentukan titik-titik di antara titik-titik kontrol ini. Ini kan yang diketahui titiknya adalah 0, min 5, 1, min 2, 2, 3. Bagaimana kalau untuk X-nya itu 0,1, X-nya 0,2, X-nya 0,3, berapa Y-nya? Demikian pula, bagaimana kalau 1,1, 1,2, 1,25, 1,3,
dan seterusnya. Ya, X-nya yang menjadi patokan, berapa ketemunya. Nah, dengan itu, maka kita kemudian bisa menggambar grafik yang menghubungkan seluruh titik kontrol dari X0 sampai dengan X2. Nah, ini untuk latihan, silakan dikerjakan. Ya, kalau saya punya 4 buah titik, ya, kemudian juga dicoba untuk membuat subprogram interpolasi yang mengimplementasikan fungsi interpolasi beda terbagi Newton. Demikian materi interpolasi Newton. Semoga Anda paham dan bisa mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk interpolasi, ya, tugas Anda bukan mencari rumus, tapi di ujungnya adalah nanti bisa menentukan titik-titik yang menghubungkan titik-titik kontrol dalam interpolasi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.